sedang. Assalamualaikum Nusana, sadonyo jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, video ini merupakan bagian kedua dari acara Barale Adat Minang di Kampung. Kalau yang kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana memasak hidangan bersama-sama, nah kali ini kita akan menyaksikan cara menyajikannya dan tentu saja menikmatinya bersama. Ya, kegiatan menyajikan hidangan ini dimulai sejak pagi sekali, yaitu setelah sholat subuh. Nah, hidangan disajikan di atas meja saji atau meja seprah namanya ya. Dahulu meja seprah ini berupa selembar kain putih yang dibentangkan di tengah ruangan. Nah, sekarang supaya lebih praktis digunakan meja seprah atau meja saji. Sebelum hidangan disusun di atas meja saji atau meja seprah, terlebih dahulu hidangannya dimasukkan ke dalam piring satu persatu. Barabuah rendang cik meja, cik piring. Lagi yang no. Setelah hidangan dimasukkan ke dalam piring, kemudian hidangan dibawa ke meja saji untuk diatur atau disusun. Nah, untuk mengatur hidangan ini juga mesti teliti ya. Hidangan yang sama tidak boleh saling berdekatan, jadi mesti berbeda atau saling silang. Jika ada hidangan yang porsinya terasa kurang, maka harus ditambah supaya porsinya menjadi penuh atau genap. Nah, kalau porsinya kurang, ini kayaknya kurang sopan ya. Nanti dikira tamu kita atau tuan rumahnya pelit atau sampili. Dan setelah lauk pauk tersusun rapi, sekarang giliran hidangan pencuci mulut atau berbagai jenis kue. Kami negara-negara di Tuh. kamu jurang membeli ini ya nak? Iya. Kalau oh tidak tahu. Tahu. Cuma ada rasul yang bintin. Benar. Lagi aja tinggal ketik kecil ni yang payah orang nyambung. Yang tengah banyak-banyak sisi ni.
Lah 3 nih. Sejak. Nah, jika hidangan lauk pauk disusun di pinggir meja saji atau mengelilingi meja, maka hidangan pencuci mulut ini letaknya sengaja di tengah-tengah. Nah, biar terlihat cantik dan juga mudah dijangkau oleh para tamu undangan. Dan inilah dia beraneka ragam hidangan yang tersusun rapi atau yang dalam bahasa Minangnya disebut jamba. Dan untuk nasinya ditaruh di termos-termos kecil agar nasinya tetap hangat ketika disantap oleh para tamu yang akan segera datang menuju acara barale atau pernikahan adat Minang ini. Ya, merupakan suatu kebiasaan dalam acara barale di daerah Canduang ini, di mana para tamu datang pagi-pagi sekali, yaitu mulai dari jam 7 atau jam 8 pagi, para tamu sudah mulai berdatangan. Salah. Dan ketika para tamu sudah menaiki rumah, tuan rumah langsung mempersilahkan tamu untuk segera mencicipi hidangan. Alah, resep pagi makan dia. Enggak lah, makan saya sudah. Biasanya dalam acara makan bajamba atau makan bersama di dalam barale adat Minang ini, tamu terlihat malu-malu untuk mengambil atau segan untuk mengambil makanan yang ada di hadapannya. Jadi tugas tuan rumah untuk menawarkan hidangan atau mencairkan suasana agar tamu tidak segan atau malu untuk mengambil hidangan yang telah disajikan. Bahak kencang nih. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa para tamu yang ada di sini umumnya ibu-ibu atau wanita yang datang. Nah,
Jawabannya adalah karena kami syutingnya ini pagi sampai siang. Nah, jam ini biasanya umumnya yang datang para ibu-ibu ya, karena bapak-bapaknya lagi bekerja. Dan biasanya jam kedatangan bapak-bapak ke acara barale itu setelah asar atau setelah maghrib. Nah, ada satu lagi kebiasaan unik ya kalau kita mengadakan pesta atau barale di kampung ya. Nah, kalau di kota biasanya para tamu menghadiahkan kado atau uang kepada mempelai atau kepada tuan rumah. Nah, kalau di kampung biasa yang dibawa adalah beras. Nah, biasanya mereka membawa beras di dalam tas. Jadi tuan rumah mesti mengambil beras yang dibawa kemudian diisi lagi dengan kue atau makanan. Dan kalau keluarga besar atau mertua atau mintuo ya dalam bahasa Minangnya yang datang, nah mereka tidak membawa beras tapi membawa aneka makanan dan kue-kue. Oh, yang goreng ikan nila. Rendang. Nah, sebagai ucapan terima kasih atas pemberian pihak besan atau mertua atau mintuo, nah pihak tuan rumah juga mesti membalas pemberian itu dengan memberikan makanan dan juga kue-kue. Ya, semua tas para tamu yang tadinya berisi beras dan sekarang sudah diganti dengan kue-kue, kemudian dibawa ke satu tempat yang mudah dijangkau oleh para tamu untuk nantinya diambil ketika mereka hendak pulang. Ya, kalau para tamu sudah mencicipi aneka hidangan yang telah disajikan dalam acara barale orang Minang di kampung ini, kita tentu tidak mau ketinggalan. Kita juga akan mencicipi satu persatu hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Nah, bagaimana keseruan kita mencicipi hidangan di sini? Tetap stay tune di channel YouTube Herlina Basri karena akan segera kami tayangkan. Dan sekali lagi, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.